Taufik, sangkain saya nih ya, sampai saya tua, walaupun sekarang juga udah gak muda sih ya, sangkain saya lagu pemilu itu akan terus pemilihan menuju kita. Ternyata bisa dikemas menjadi menyenangkan ya, Rahma, bisa banget. Bapak ini yang bikin. Inilah orang yang ada di sini sekarang. Tadi kita lihat di videonya, tadi ada Sarah Sechan, ada Panji, ada Iwet Ramadan, rame banget. Salah satunya adalah Bapak yang satu ini. Yang bikinnya kan Bapak Yosi ya, selamat sore. Selamat sore, selamat Mas sore. Yosi, itu kenapa kepikiran bikin jingle dengan gaya yang asik, ajib banget? Jadi sebenarnya ini merupakan, kalau saya sih karena melihat saya bisa bikinnya, dan saya punya talenta di situ, bikin lagu, terus kebetulan juga saya punya awareness di situ, saya punya satu kepedulian di situ. Saya pikir untuk mensosialisasikan masyarakat untuk tidak menjadi golput, itu apalagi waktunya semakin dekat, saya rasa tidak harus bergantung sama KPU. Jadi siapa saja yang mungkin tergerak, ya silahkan saja mencoba untuk mensosialisasikan. Apalagi tadi banyak banget yang gabung ya, seperti tadi yang Taufik bilang. Itu susah nggak sih ngajak mereka? Sibuk-sibuk semua kan itu ya, kita tahu sendiri. Jadi ya. gini, iya, makanya memang agak sulit karena saya harus dari jauh-jauh hari booking schedule mereka. Kebetulan memang saya juga, ini yang saya ajak lebih dari 26 orang sebenarnya. Lebih dari 26 orang ya? Cuman yang bisa segitu. Karena memang itu dia, karena masing-masing sibuk kan dengan schedule-nya. Akhirnya hari itu banyak juga yang saya tunggu tapi tidak datang karena memang schedule-nya padat. Jadi yang bisa segitu, semuanya padahal 20-26 ini itu mau semua padahal ya? Mau semuanya. Ada juga sih yang nggak mau yang saya ajakin. Ada. Yang kepaksa ada saya nggak ya? harus sebutin namanya. Nggak mau karena memang itu pilihan dia gitu. Karena dia memang memilih untuk golput gitu loh. Jadi tapi itu kan berarti faktanya di lapangan memang memang ada golput itu, memang ada orang yang dari jauh-jauh hari sebelum pemilu sudah apatis, sudah atau malas. Mau milih duluan dari awal ya. Gitu. Dan kita lihat sendiri dari faktanya tahun ke tahun, dari 99 ke 2004 ke 2009 itu naik terus angkanya yang golput gitu ya. Betul. Nah kalau menurut Mas Yosi sendiri nih, sebenarnya kenapa sih kita harus milih? Kenapa sih kita nggak boleh golput? Karena kalau saya bilang justru karena kita memilih, kita itu, nah seperti lagu-lagunya, kata-kata dalam lagu tersebut gitu loh. Yeah. Setiap pilihan itu tidak ada yang percuma, satu suara itu pengaruh banget gitu loh. Dan kita ini menentukan masa depan negara kalau dari lagu tersebut. Karena banyak orang yang mungkin memilih, tidak memilih untuk tidak memilih, saya bisa mengerti mungkin karena apatis, karena track record dari mungkin image dari beberapa partai yang semakin terpuruk, karena kasus-kasus korupsi. Jadi pada bingung nih, mana yang mesti gue pilih gitu loh kan. Padahal sebenarnya ya di lagu itu juga sebenarnya kalau kita mau menjadi pemilih, bukan sekedar kita datang ke tempat pemilihan saja yang harus kita lakukan, tetapi kita juga harus mempelajari caleg-calegnya. Berarti tetap yang namanya golput itu sebenarnya nggak keren ya? Iya, golput itu sebenarnya karena kita ignoran aja, karena kita males sebenarnya gitu kan sama bangsa kita gitu. Padahal itu adalah satu momen pesta demokrasi yang benar-benar menentukan. Kalau menurut saya seperti itu, bukan cuma pemimpin yang jadi presidennya saja, tetapi juga infrastrukturnya di DPR gitu loh. Siapa saja yang akan ada di situ. Nah kalau menurut Mas Yosi sendiri, bahayanya apa kalau kita kemudian bersikap apatis terus jadi golput? Bahayanya banyak gitu, karena semakin banyak golput, semakin membuka peluang untuk suara-suara yang tidak dapat banyak dukungan dari masyarakat gitu loh. Karena suara-suara yang tidak dihitung itu akan menjadi suara yang dipilihkan oleh sistem. Jadi sistem akan memilihkan suara-suara kita yang seharusnya kita bisa pakai untuk memilih gitu loh. Akhirnya yang terpilih adalah orang-orang yang mungkin tadinya tidak ada yang akan dukung dia juga, bukan masyarakat banyak yang mendukung dia. Makanya mungkin orang-orang yang seperti ini, ya saya tidak mau menghakimi juga, mungkin aja gitu orang-orang yang seperti ini yang sudah tahu bahwa saya juga masuk nggak ada yang dukung, ya saya akan ada di situ pun juga daripada saya mikirin masyarakat, mendingan saya mikirin diri saya sendiri. Ya maksudnya akan membuka peluang untuk pemimpin-pemimpin yang seperti itu gitu. Semakin kita golput, semakin banyak golput. Betul. Tapi kan semakin kesini orang-orang juga ada yang kemudian memutuskan untuk golput karena ya itu tadi yang dibilang, saya nggak tahu nih yang saya harus pilih seperti apa gitu. Tapi kalau menurut Mas Yosi sendiri, caranya kayak gimana sih biar kita tuh bisa tahu gitu. Kita bisa sebenarnya tahu gini, calon yang baik itu seperti apa. Kita tuh diuntungkan zaman sekarang tuh zaman teknologi, zaman arus informasi yang begitu mudah kita dapat. Tinggal kita pakai internet kita ketik saja di search engine gitu kan, calon legislatif, itu kan keluar semuanya gitu. Taruhlah daerahnya mana, DKI misalnya, DKI 1, DKI 2, DKI 3, itu ada tiap partai ada nama-namanya. Terus kita memang harus sedikit usaha sih ya, menurut gua gitu ya. Harus sedikit usaha. Mas Yosi juga kayak gitu, searching satu-satu nama. Sebenarnya
kita mulai dari yang populer aja dulu. Kita lihat secara keseluruhan. Oh ini ada beberapa orang yang saya tahu nih. Oh ini saya tahu sefaktanya gitu. Kalau kita misalnya cukup aware dengan perkembangan yang ada di Indonesia gitu. Mulai dari situ. Jadi nggak memang satu-satu secara detail. Tapi semakin banyak yang kita tahu orang di situ dan semakin banyak orang yang bisa kita percaya di satu partai, itu mungkin akan lebih memudahkan kita untuk memilih partai mana. Asik, sedap. Ini dia ya. Nah, kita masih akan berbincang soal pemilu, terus anti golput, dan yang menyuarakannya adalah anak muda. Ini pasti bakalan seru, tapi kita akan kembali setelah jeda berikut. Karena saya percaya bahwa anak muda Indonesia itu apolitis, bukan by choice, tapi by system. Berbeda dengan anak muda kebanyakan, politik menjadi satu tema yang menarik bagi Pangeran Siahaan. Disatukan karena politik dianggap membosankan dan berat untuk dibahas. Pangeran yakin lewat politik nasib sebuah bangsa bisa diubah. Untuk mewadai dan memberikan edukasi politik pada generasi muda, Pangeran membuat gerakan Ayo Vote, yaitu eksekutif dan legislatif. Lewat Ayo Vote, Pangeran mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menjadi bagian perubahan. Ayo, tuh kan merasa di dapur. Tapi kenapa di sebelahnya Yosi ini Claude Hutasoid jadi begitu? Ini bukan Claude Hutasoid, ini Kenapa jadi beda slim? orang. agak mudahan dikit ya. Kita berdua model iklan kacamata. Oke, ini adalah Bang Pangeran Siahaan. Nah, gitu kan. Jadi begini, kalau yang namanya ada yang bilang kalau misalnya anak muda itu alergi sama orang-orang yang mengatasnamakan anak muda. Jadi yang baik untuk bilang ke anak muda, ya anak muda masih muda kan? Ya masih mudah-mudahan. Relatif, Rahma. Oke. Nah, tapi kenapa Abang Pangeran ini tertarik untuk mengajak anak-anak muda untuk ayo dong pada nyoblos, jangan golput? Gini, karena tadi udah disebutkan angka golput itu kan setiap pemilu selalu meningkat. Dan sebagian besar itu pasti kontributornya itu generasi muda. Kita tahu bahwa politik dan anak muda itu bukanlah dua kata yang sering disambungkan dalam satu kalimat gitu. Karena biasanya anak muda alergi, males. Tapi gini, kalau kita lihat golput, itu biasa ada 3 jenis golput. Yang pertama adalah golput administratif. Golput yang nggak bisa milih gara-gara masalah paperwork lah, nggak terdaftar, kartu milihnya nggak ada. Yang kedua golput teknis. Orang-orang yang pada hari pemilihan males, kan hari libur ya. Mendingan jalan-jalan, mendingan jalan-jalan sama pacar, nongkrong di kafe. Teknisnya yang kayak gitu. Tiduran bangun kesiangan. Iya, kayak gitu. Yang ketiga golput ideologis. Orang yang udah nggak percaya sama sistem, udah nggak percaya sama pemilu, udah nggak percaya sama demokrasi, kayak gitu. Apalagi itu lagi. Ada lagi yang golput bermasalah dengan obat-obatan, itu golongan putau. Iya, bisa. Bisa sih. Itu sama sekali nggak bisa nyoblos malahan ya. Nah, Lupa mungkin ada pemilu di hari itu ya. dari 3 atau 4 tersebut kan Yosi tadi. Sebenarnya anak muda Indonesia itu kalau kita lihat kecenderungannya paling banyak itu yang nomor 2 sebenarnya, teknis, males. Oh, malah. Bukan, sebenarnya bisa. Iya. Tapi Saya rasa sih jarang ketemu, gue nggak percaya sama demokrasi. Kita jarang ketemu orang kayak gitu. Yang ada adalah, kayaknya mendingan gue jalan-jalan deh. Mendingan gue nggak usah peduli aja, kayak gitu lebih banyak. Nah, masih sehubungan juga dengan golput nih ya Rahma. Ini kebetulan ini ada satu tayangan di mana ini kita akan memuat alasan-alasan kenapa sih mereka golput. Oke, kita lihat. Dan kalaupun kita bilang ya kita pilih orang-orang baik juga gitu, tapi orang-orang baiknya kan nanti kan akan masuk ke sistem yang melahirkan sampah-sampah juga gitu. Karena saya percaya tidak ada yang bisa mewakili aspirasi politik saya. Aduh, tanggapannya gimana nih? Ternyata betul ya dibilang ada yang masih ngapain milih, kayaknya nggak ada yang bagus juga. Gimana dong Itu tanggapannya? dari suku Dayak soalnya tadi. Masih ada tato di muka. Kebetulan saya kenal sama 2 orang yang tadi ngomong itu dua-duanya. Terus gini, memang kebanyakan kalau kita lihat calon-calon itu banyak yang mungkin nggak bagus. Kita bisa lihat dari track recordnya. Jadi selama ini udah pada ngapain aja. Tapi gini, ada satu inovasi KPU pemilu kali ini yang menurut saya cukup bagus, yaitu adalah kita bisa lihat daftar calegnya siapa dari tahun lalu. Dari bulan November atau Oktober itu udah diupload. Yang kedua, CV calegnya juga udah diupload. Jadi kita bisa lihat, selama ini kita selalu punya masalah, gua nggak tahu calonnya siapa pada waktu pemilihan. Nggak tahu ya cari tahu dong, harusnya gitu ya. Yes. Betul. Jadi sekarang kita udah bisa lihat CV calegnya. Rahma Taufik udah pernah lihat CV caleg di dapil masing-masing belum? Taufik. Ya. Fotonya sih udah. Fotonya ya. udah, Sama karena namanya udah banyak. udah, tapi CV-nya Nah, belum. jadi kalau misalnya toolsnya udah ada, tapi nggak dipakai juga, jadi sia-sia mubazir kan, Tapi kayak gitu. Bang Pangeran ini gimana caranya untuk meyakinkan ya minimal 2 teman yang tadi deh untuk jangan jadi golput dong, gimana? Cara meyakinnya gimana? Iya. Wahai 2 temanku. Gini. Sebenarnya lo milih atau enggak pun, kursi nanti di DPR itu 560,
pasti keisi juga. Dan kalau lo nggak ikutan kontribusi, kemungkinan besar kursi tersebut diisi sama orang-orang yang nggak oke. Gitu. Apakah selama ini kita sudah melihat kursi DPR kita diisi sama orang-orang yang oke? Terserah masing-masing. Menurut saya sih belum. Dan sekarang kita punya kesempatan untuk mengisi kursi parlemen kita dengan orang-orang yang bagus. Kenapa nggak mau ikutan? Nggak boleh disia-siakan ya. Nah, tapi seandainya saya udah cari tahu gitu ya, saya udah googling, udah lihat CV-nya segala macam, rekam jejaknya, keluarganya ditelusuri semua, ternyata dari semua calon itu nggak ada yang serak di hati. Tetap hopeless tuh kita, Tetap gimana hopeless. dong? Kok gini gitu. Terus saya harus gimana dong? Saya rasa harus dilihat dulu sih. Saya rasa nggak mungkin nggak ada yang Pasti nggak ada bagus. pilihan. Pasti ada satu. Ini bukan judul buku ya, pasti ada yang pilihan. Oke, terus. Ya gini, jadi bisa dilihat satu isu apa yang paling dekat sama diri kita. Karena tiap orang kepentingannya berbeda-beda. Nah, harusnya caleg yang bagus itu punya pesan sendiri-sendiri kan. Kalau ditanya, Bapak maunya nanti kalau jadi anggota DPR ngapain? Memajukan kesejahteraan rakyat. Caranya bagaimana? Nggak tahu, itu menurut saya nggak bagus. Karena nggak jelas kerjanya Jadi ngapain. harus konkret aja, bisa Konkret, mengakomodir betul. kebutuhan kita apa enggak, kepentingan negara atau gimana gitu Tergantung kan. dari apa prioritas kita menilai caleg tersebut. Ada yang menilai dari integritasnya, which is ini susah diukur kalau nggak ada sepak terjangnya gitu. Jadi otomatis saya balik lagi ke prioritas kedua. Mungkin kepintaran nih. Kita lihat CV-nya nih, dia dari mana aja nih, lulusan mana aja, itu juga bisa menjadi satu tolak ukur. Betul, Ya kan? jangan sampai ada alasan untuk golput, intinya begitu Jangan ya. golput ya, kita harus memberikan suara karena satu suara berarti. Betul sekali Taufik. Nah, perbincangan ini sekaligus menutup tayangan Net 17 hari ini. Untuk melihat kembali perbincangan kita yang seru ini, bisa lihat lagi di channel official Net News di situs YouTube. Ya, dan Net 17 juga besok akan hadir dengan perbincangan yang tidak kalah menarik. Saya Taufik Effendi. Dan saya Rahma Hayuning.